benar Bapak Ibu. Selama Paskah boleh berjalan untuk kita satu muda. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan bersuka cita memuliakan nama Tuhan, bergirang-girang, bertepuk tangan, menunjukkan bahwa kita adalah umat pemenang. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dengan pujian kita, Damarong bemuse hamatean, Damarong bemuse hamatean, mengalam nama Dia. Haleluya. Bertobat tangan kita sudah.
berikan dengan segenap hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya, betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Ya, persembahan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pemudi. Haleluya. Jiwaku diselamatkan.
itu menjadi alasan Tuhan tidak bisa memanfaatkan berkatnya sesungguhnya bagi kita. Firman Tuhan mengatakan kepada Abraham, imannya apa yang dilakukan oleh Abraham itu menjadi pembenaran bagi dia, sehingga Allah tidak mungkin boleh mengingkari firman-Nya yang membuat dia menjadi bapa segala orang yang percaya bahwa keturunannya seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dan demikian juga dengan kita, saudara. Dengan kebangkitannya kita tadi sudah diampuni, yang kedua kita dibenarkan. Yang tadi saya contohkan dalam hukum negara, saudara, ada dikenal dengan amnesti dan abolisi. Kalau amnesti itu berbicara tentang ketika seseorang sudah melalui hukuman putusan Mahkamah Agung, putusan mati, tidak ada lagi hukum di atasnya, hanya satu, ketika dia mengajukan gerasi kepada presiden. Dan oleh presiden, ketika dipertimbangkan oleh ahli-ahli hukum istana, diberikan lagi amnesti. Artinya hukuman mati itu dibatalkan, dia dibebaskan. Dan diikuti dengan abolisi, yaitu pemulihan nama baik. Nama baik si terdakwa ini, kalau dia tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada dia. Yang kita terima daripada Tuhan, saudara keselamatan Tuhan, tidak hanya pengampunan dan pembenaran atau pemulihan nama baik, tetapi kehidupan yang luar biasa selama kita ada di dunia ini, yang sudah dibacakan pasal 2 kita tadi, firman yang pertama, kita terus akan diperlengkapi lewat penebusan dosa dan pembenaran itu. Kita terus akan boleh dituntut, saudara. Allah tidak pernah mempunyai proyek, saya katakan istilah tadi pagi, proyek mangkrak, jika bukan kita yang boleh membatalkan proyek ini. Ya kan, di Indonesia ini sering kita dengar proyek mangkrak, proyek yang dirancangkan dulu dengan luar biasa, anggaran luar biasa, semangat luar biasa, baru pondasinya saja pun sudah selesai, berhenti, akhirnya jamuran. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara, karena program Allah kepada saudara dan saya, program yang berkelanjutan sampai betul-betul kita luar biasa, sampai kita boleh masuk di dalam firman Tuhan minggu-minggu yang lalu yang sudah dijelaskan bagi kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan kerjakan dari kita sampai di situ. Jangan biarkan program Allah itu mangkrak di dalam hidupmu atas masa depanmu, oleh karena kebodohan kita, oleh karena kebencian, oleh karena kemalasan, oleh karena kesombongan dan kemunafikan kita. Puji Tuhan. Lalu berada kami para pemuda, jangan biarkan masa depanmu diambil alih oleh pergaulan, oleh organisasi yang kau ikuti, oleh keinginan nafsu yang lain. Proyek di dalam hidupmu akan mangkrak, berhenti di tengah jalan. Karena firman tadi yang pertama sudah dikatakan, engkau yang dipilih, engkau dipanggil, engkau diperlengkapi, engkau dibenarkan, engkau akan dipermuliakan. Ini anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara keselamatan Tuhan, kita dibenarkan. Engkau telah dibenarkan. Clear di situ, ya, jelas di situ, saudara. Yang ketiga, saudara keselamatan Tuhan, dari ayat yang kelima dari yang kita baca tadi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya akan baca melengkapinya dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan, yaitu maksudnya Allah, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Allah ada di dalam diri saya. Roh Allah ada di dalam dirimu, saudara. Ada ya?
Puji Tuhan. Kalau kau masih ragu, terima, minta Roh Kudus itu saudara. Jangan pernah gak remeh dengan Roh Kudus. Di dalam kitab Filipi dikatakan Roh itu menjadi jaminan bagi kita. Roh Allah itu menjadi jaminan bagi kita akan seluruh harapanmu, impianmu, masa depan yang menjanjikan Tuhan bagimu, bahkan kehidupan yang kekal. Tanpa Roh itu tidak akan bisa ada yang boleh menggaransi itu, saudara. Pendeta tidak bisa menggaransi. Hanya Roh yang ada bagimu. Firman Tuhan mencatat Roh itu ada bagi kita. Nah, Roh itulah yang akan boleh menghidupkan kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Roh itulah yang mengerjakan segala di dalam kehidupan ini, yang membuat saudara tidak akan pernah takut lagi dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat, di sana dikatakan Roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada dunia ini. Bayangkan, lebih besar daripada dunia ini. Apapun kekuatan dunia ini, ilmu apapun yang ada di dunia ini, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan, Roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar dari segalanya. Itu harus boleh kita pakai mengalahkan segala hal yang ada di dalam pikiran kita, ketakutan dan banyak hal yang boleh merintangi perjalanan imanmu, saudara kasih dalam nama Tuhan. Lebih besar daripada dunia ini, lebih besar. Bayangkan lebih sekali lagi, lebih besar Roh Allah yang ada di dalam dirimu dari seluruh yang ada di dunia ini. Kalau kita boleh hidupi itu, boleh kita imani, dalam kasih nama Tuhan, tidak akan ada lagi yang bisa mendikte engkau. Tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi imanmu, yang terus setiap hari kita mungkin takut karena orang lain, takut karena setan, takut karena hal-hal yang lain. Tetapi Roh itu akan boleh meyakinkan kita. Itulah kelebihan kita orang-orang yang percaya dalam nama Yesus, saudara. Itulah kelebihanmu, pahami itu dengan baik. Terima saudara. Apapun yang ada di dunia ini kecil. Firman Tuhan berkata, Roh Allah itu lebih besar. Ketika Roh Allah itu berdaulat, berotoritas dari ujung rambut sampai kepala kakimu, dan Roh itulah yang meyakinkan pikiran kita tentang ketakutan yang terjadi. Ketakutan dari manapun, dari pimpinanmu di perusahaan, dari orang lain mungkin berniat jahat kepadamu, dipatahkan oleh Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, anugerah yang boleh kita terima seperti pujian kita ada hari esok yang dikerjakan Tuhan bagi kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kehidupannya menjanjikan bagi kita hari esok yang berbeda dari hari esok seperti yang di pikiran orang-orang lain, orang-orang dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu sudah bersama Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Misalnya dikatakan, saudara, saya akan baca bagi kita, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau pengharapan kita akan Kristus hanya dalam dunia ini, Yesus yang mengatakan bahwa ketika Dia boleh hidup dan bangkit, menyediakan hari esok bagi kita, hari esok yang berbeda, saudara, yang berbeda, yang harus boleh kita, seperti firman tadi pertama, kita jalani saja. Bagaimana Tuhan boleh membuat itu berbeda, ikuti saja. Jangan kita mengatasi bagaimana Roh itu bekerja dalam kehidupan kita. Sudah dikasih di dalam nama Tuhan. Ada hari esok yang lebih baik, yang lebih luar biasa, saudara dikasih di dalam nama Tuhan.
yang sekalipun ya banyak godaan dan rintangan dalam kehidupan ini, tetapi Dia boleh menyertai kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di sana dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, ayat yang ketiga dan seterusnya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan mencatat, saudara, sekalipun kita mungkin mengalami dinamika kehidupan, tetapi ayat yang kelima dikatakan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Kembali saudara, dasarnya adalah iman. Maka dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu. Bagaimana yang kau boleh mengimaninya, seperti firman yang pertama tadi, ketika kita boleh mengimaninya dengan baik. Ada hari esok yang telah diberikan Tuhan bagi kita, itulah pengharapan. Jadi jangan lagi berharap seperti orang lain berharap. Jangan lagi saudara sama Tuhan mempunyai pengharapan seperti pengharapan orang lain yang hanya kandas di tengah jalan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan di dalam pasal yang kelima itu, ayat yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Karena Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu ada bagi kita, itulah yang boleh meyakinkan kita tentang pengharapan. Pengharapanmu apa sih? Kerinduanmu apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Itulah anugerah yang disediakan oleh Tuhan lewat kebangkitannya bagi kita, saudara. Yang pertama tadi, dosamu sudah diampuni. Yang kedua, kita telah dibenarkan. Yang ketiga, Roh Tuhan itu ada bagimu. Terima, bintang saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang keempat, ada hari esok yang disediakan bagi kita. Yang kelima, yang terakhir saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kebangkitan tubuh ini. Dengan kebangkitan Yesus di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, di sana dikatakan, saya akan baca ayat yang ke-20 dan seterusnya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dari ayat selanjutnya, saudara, ayat yang ke-42 sampai yang 44 saya akan baca bagi kita. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, didahulukan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaklukkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaklukkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaklukkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang harus kita imani lewat kebangkitan Kristus itu, bahwa nanti ketika sudah waktunya Mesias itu datang kali yang kedua untuk menjemput orang-orang yang percaya, maka kita yang percaya atau seluruh orang-orang yang mati akan dibangkitkan dan akan boleh diperhadapkan dengan kitab kehidupan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak diselamatkan oleh kemurahannya, akan masuk ke sebelah kirinya, yaitu neraka jahanam, yang akan boleh bagiannya sampai selama-lamanya, saudara. Tapi kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan dan kita akan
setia, surga yang kekal yang disediakan Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Puji Tuhan. Engkau tahu bagianmu di mana. Koreksi dirimu masing-masing. Koreksi saudara.